rahimakumullah. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal iman wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa syukur ala mu'alidina bil khair ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ujadil anami fi anha'il bilad amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha ta'ala fi fi'lit ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillah karena sampai dengan saat ini kita masih mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati dan menginjakkan kaki kita di atas buminya Allah. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertama, haji ini berbasis pada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran. Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang cerdas, anak seorang penjual agung yang namanya adalah Aram. Ada yang menyatakan adalah Azar. Di masa anak-anaknya dipenuhi dengan kisah-kisah ketaatan dan baktinya kepada kedua orang tua. Pada masa mudanya Ibrahim alaihissalam mengalami kegelisahan. Bagaimana mungkin patung bisa memberikan perlindungan sedangkan ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lalu Ibrahim mencari siapakah sebenarnya Tuhan yang telah menciptakan dia, orang-orang di sekitarnya dan alam semesta. Tatkala datang malam ia melihat bintang, lalu ia menyangka bahwa itulah Tuhannya. Namun ketika bintang itu timbul tenggelam, ia berkata, "Aku tidak suka pada yang terbenam." Lalu dia melihat bulan, kemudian berkata, "Inilah Tuhan saya." Ketika bulan sudah tenggelam,
ini adalah Tuhanku, ini terlihat lebih besar daripada bulan. Tapi ketika sudah terbenam, waktu suruh, kemudian dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kalian persekutukan. Quran surat ayat 74-78. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ketika ia menjadi nabi, Ibrahim alaihissalam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar. Lalu ia taruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung terbesar tersebut. Lalu ia pulang. Atas kejadian tersebut ia dipanggil dan terjadilah perdebatan tentang ketuhanan. Pertanyaan yang syukur dijawab adalah, jika patung-patung itu tak bisa melindungi diri mereka sendiri, lalu bagaimana mungkin mereka akan melindungimu? Atas kejadian tersebut Ibrahim lalu dibakar. Saat Ibrahim dibakar, apakah Ibrahim tahu bahwa api yang berkobar adalah dingin? Sekali-kali lagi tidak. Tapi Tuhan tidak tidur. Tuhan jadikan api itu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Kisah selanjutnya adalah tentang kesabaran Nabi Ibrahim karena belum dikaruniai seorang putra, hingga akhirnya Sarah, istri Nabi Ibrahim, meminta Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, pembantunya yang lebih muda, agar dapat memiliki anak. Lalu dari Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang tampan, pintar, juga soleh, bernama Ismail alaihissalam. Sedangkan di saat yang sama akhirnya Sarah pun dikaruniai anak bernama Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim berumur 100 tahun dan Sarah berumur 99 tahun. Ismail alaihissalam lahir ketika ayahnya Ibrahim sedang mengembara, memenuhi perintah Allah Ta'ala. Hajar yang tinggal sendiri melahirkan di Gunung Sahara, tempat yang tandus, tempat yang tidak ada air. Dalam keadaan bingung, ia lalu berlari 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah. Kelak proses ini menjadi bagian dari ritual haji dan disebut sebagai sa'i. Setelah Hajar berlarian antara Sofa dan Marwah, ia melihat anaknya menjejakkan kakinya ke arah padang pasir. Lalu keluarlah air Zam-Zam. Hajar lalu berkata, Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Zam-Zam yang artinya berkumpullah. Zam-Zam yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Dari itu kemudian lahirlah sumur air Zam-Zam yang airnya tak pernah kering sampai saat ini. Ketika Nabi Ibrahim pulang, ia begitu senang dengan kehadiran Nabi Ismail. Setelah sekian lama ia tak juga mempunyai anak. Saat Ismail masih kecil, sekitar umur 7 hingga 12 tahun, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia menyembelih putranya Nabi Ismail. Dengan perasaan sedih gundah, ia menyatakan perintah Tuhan tersebut kepada anaknya. Alhamdulillah, Nabi Ismail adalah anak yang soleh. Sehingga berkata, wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku bertemu denganku sebagai orang yang sabar. Melihat ketaatan ini, Iblis mencoba menggagalkan keduanya melaksanakan perintah tersebut di Mina. Tak hanya sekali, tapi hingga 3 kali. Iblis menggodanya. Ibrahim dan Ismail menolak serta melempari iblis. Prosesi ini sekarang dikenal sebagai proses melempar jumroh. Jumroh pertama, jumroh kedua, dan jumroh akobah. Setelah berhasil menghalau iblis, melawan iblis, lalu Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail dengan kepatuhan dan kepasrahan yang total. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Sehingga peristiwa ini kemudian dikenal sebagai awal mula ibadah kurban yang kita laksanakan setelah sholat Idul Adha.
Dzulhijjah hingga berakhirnya 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di antaranya adalah pertama, menyampaikan kebenaran walau ia tidak enak. Yang kedua, sabar dan tak terputus asa dari rahmat Allah, dari harapan kasih sayang Allah kepada kita. Ketiga, anak dan semua yang ada. Yang ketiga, anak dan semua yang ada adalah titipan Allah. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah milik kita secara mutlak dan hakikat. Apapun yang dimiliki, harta benda, anak, dan sebagainya adalah titipan Allah saja. Yang keempat, teguh pendirian dengan tidak mau tergoda kepada godaan setan. Tetap berjalan lurus di jalan Tuhan, di jalan Allah. Yang kelima, menyembelih ego kita, memangkas ego kita, kemauan kita yang begitu besar. Dan yang kelima, berbagi kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, inilah sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan izin oleh Allah untuk berkunjung ke Mekah dan Madinah. Syukur-syukur bisa melaksanakan ibadah haji. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalani hidup kita dalam akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa dukhlina wa lamlana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'i bi nafsi wa sana bi malaikati qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wa rusulika wa rusulika malaikatil muqarrabin. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal muslimat wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara ad-din wa khudh man khadala al-muslimin wa tamir a'da ad-din wa 'ala kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihan wa su'al fitnati
Indonesia khususnya wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khususnya wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah